Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya Muharni dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah saya pada hari ini yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembahasan. Yang pertama, negara hukum. Yang kedua, hak asasi manusia. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum menempatkan hukum sebagai hal tertinggi atau suprem, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Atau 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ada 2 unsur dalam negara hukum. Pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan norma objektif. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM yang biasa dikenal sebagai trias politica. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Pembahasan kedua mengenai hak asasi manusia. Istilah hak itu sesungguhnya memiliki banyak arti. Ia dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Secara terminologi, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, dan diganggu-gugat oleh siapapun. Ciri pokok dari hak asasi manusia ada 3. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan atau diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar. Beberapa contoh hak dasar tersebut. Yang pertama, HAM menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948. Yang kedua, HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia meliputi beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, HAM pribadi. Yang kedua, HAM politik. Yang ketiga, HAM ekonomi. Yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan. Yang kelima, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.